yang ngasih itu bertakwa. Wah, bagi sekarang pilpres pilkada hati-hati, minyak goreng kan gitu kan, kerudung, kalender, belum yang amplop macam-macam. Ini udah banyak ya penyuapan. Ada nanya masa Ustaz, kenapa? Nyogok dosa nggak? Nyogok dosa nggak? Dosa. Enggak. Nyogok nggak dosa. Karena hadisnya jelas, ar-rasyid wal murtasyid finnar. Orang yang nyogok dan disogok di neraka tempatnya. Enggak dosa sih, cuma di neraka tempatnya. Kenapa Rasulullah bilang bukan dosa? Karena kalau dosa bisa taubat tak? Nyogok ini taubat, dosa taubat dan sebagai sifat selesai. Enggak gitu. Kayak namanya nyogok itu udah nyemplung kan. Makanya sangat berat. Masuk ke dosa itu udah kan? Ya jadi Rasulullah bilang orang yang nyogok dan disogok itu berdosa. Enggak itu kalimatnya. Orang yang nyogok dan disogok masuk neraka. Kalau dia ada nanya, nyogok dosa enggak? Cuman tempatnya di neraka. Cuma hati zaman sekarang. Tidak semua orang yang ngasih itu nyogok, juga harus definisi nyogok ini, arus ini harus diinterpretasi ulang. Apakah semua orang yang ngasih itu disebutnya nyogok? Bocah nih, segitu kan? Ayo puasa Ramadan. Kalau pur, Bapak kasih handphone. Handphone itu bentuk sogokan bukan? Orang nyogok itu kan supaya keinginannya terpenuhi kan? Gitu loh. Nah supaya ini bocah kerja puasanya full, kita kasih tuh. Atau ada orang kagak benar, orang mau maksiat, udahlah, nggak usah nonton, terima janji, jadi udah gua kasih duit. Dikasih duit itu supaya dia ngaji. Apakah ngasih duit ke orang itu supaya ngaji disebutnya nyogok? Oh ya ngaji di sono, nah supaya ngaji sana namanya dikasih orang ke sembako, dikasih amplop, dikasih duit, uang bensin. Apakah ngasih uang bensin kepada jamaah pengajian disebutnya nyogok? Nah, makanya definisi nyogok ini pun harus kita. Tidak semua yang kita berikan itu nyogok. Bisa jadi memang dia itu lagi pengen ngasih hadiah. Dengan apa? Ngasih hadiah. Contoh misalkan dia nyalon ini, dia punya guru, karena besok sama gurunya ngasih aja gitu. Nggak ada tendensi apa-apa. Nah tapi kalau dia ngasih sesuatu, ada yang diarah tuh. Pokoknya kalau di tas Cibuning ada 50 suara, 2 juta deh per orang dari gue. Itu bentuknya nyok. Tapi kalau ada orang datang tiba-tiba ke Mas Layu, nih, gue jajan. Kita tahu calon, itu calon, tapi ngasih aja. Apakah disebut nyogok? Makanya yang lebih aman masa sekarang kalau ada orang ngasih dia punya tendensi apa? Kalau ada orang ngasih, ambil aja, ambil itu rezeki. Tapi masalah lo jadi bakatnya itu urusan beda. Kalau dia jelas-jelas kayak Mas nih, sekian juta, yang penting menangin saya ya, atau pengaruh organisme ini saya itu betulnya disebut dengan al-mutasi. Karena kalau orang di awalnya sudah main seperti itu, sudah main politik uang, ketika dia jadi yang dipikir pertama kali apa? Balik modal. Teman saya, Solo, ketemu teman saya. Dia buat nyalonin kotak caleg, itu udah habis 500 juta Pak. Udah habis 500 juta, nyoblosnya belum udah habis 500 juta. Kalau ini kan dia jadi yang pertama dipilih apa? Balik modal kan gitu kan? Hati-hati zaman sekarang. Ya semoga pemimpin kita baik di legislatif maupun eksekutif besok orang yang amanah, orang-orang yang memang Allah pilih untuk membuat kita ini sejahtera. Mudah-mudahan dengan segala mereka itulah kita menjadi lebih baik. Baik, wa amma man ata wa taqa, dan barang siapa yang memberi wa taqa dan bertakwa,
Jadi memberi berdasarkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya husna. Husna ini berarti macam-macam. Ada yang mengatakan husna itu artinya pahala. Barang siapa yang meyakini adanya pahala, jadi dia memberikan sesuatu karena yakin akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, husna bisa diartikan juga apa? Adanya pembalasan di hari yang akan datang. Kemudian ada juga yang mengatakan surga. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia berbagi kepada sesama berlandaskan takwa, dan dia membenarkan adanya pembalasan, adanya pahala, adanya surga, maka Allah akan apakan itu? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami berikan jalan-jalan kemudahan. Kami akan berikan jalan-jalan kemudahan. Sebenarnya asbabun nuzul ayat ini kan menurut beberapa kitab seperti kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Sawi dan sebagainya. Sebab turunnya ayat ini dulu ketika di Madinah itu Rasulullah, zaman Rasulullah, ada seseorang punya pohon kurma. Punya pohon kurmanya sangat lebat, buahnya sangat banyak. Sebelahnya orang ini adalah orang miskin, nggak punya apa-apa. Nah, sementara pohon kurma ini agak bengkok, menjorok ke rumah si miskin. Setiap kali ini orang kaya mau panen kurma, kan di orang-orang tuh atau disengeti, itu ada kurma yang jatuh itu suka diambil sama anak-anak si miskin. Nah, ketika tahu bahwa kurma yang diambil sama tetangga yang miskin, ngomel-ngomel parah-parah, bahkan dimaki-maki. Nah, seringkali orang tuanya si yang tetangga miskin ini itu datang ke tetangga si kaya untuk kembaliin kurma yang sudah diambil oleh anaknya. Karena kormanya jatuh ke rumahnya, karena kormanya miring, ya. Ini rumah si miskin, ini rumah si kaya. Begitu diambil pada jatuh ke halaman rumah si miskin. Singkat cerita, nanti si miskin ini akhirnya ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, terus tetangga saya punya pohon korma agak miring di rumah saya. Setiap kali korma itu berbuah suka jatuh ke rumah saya. Nah, itu anak-anak di rumah namanya bocah lapar dan diambil itu korban dimakan, belum saya dimaki-maki. Itu, ya sudah, kamu pulang nanti saya beresin kata Rasulullah. Nah, singkat cerita Rasulullah datang ini orang yang punya pohon korma. Terus kata Rasulullah, benar terus begitu, ya betul Rasulullah. Kalau gitu gini dah, pohon kormanya saya beli, mau nggak? Saya punya pohon kurma banyak, tapi ini paling saya sayang, saya nggak bakal jual. Kalau yang lain nggak apa-apa, yang ini nggak boleh dijual. Saking apa itu? Dia punya pohon kurma banyak, orang kaya. Yang dia paling sayang kurmanya begitu. Nah, Rasulullah paham karena si pemiliknya tidak mau jual tersebut, tidak mau maksa. Nah, terus kata Rasulullah begini, barang siapa yang bisa membebaskan pohon kurma ini, maka Allah akan ganti dengan istana di surga. Allah akan ganti dengan pohon yang indah di surga. Mendengar kayak gitu, ini orang yang punya pohon kurma nggak tergugah, tetap nggak mau jual. Nah, sehingga kita ada sahabat yang dengar bahwa Rasulullah itu hadirin saya bakal kalau kita barang siapa yang bisa bebasin pohon kurma itu, maka akan diberikan ganjaran di surga, semua pohon yang indah di surga. Makanya disebutkan bisa. Nah, sehingga kita datanglah sahabat ke rumah orang tadi itu yang punya pohon kurma. Gimana pohon kurma mau jual nggak? Berapapun kau minta, aku akan beli. Gitu kan? Enggak, saya nggak jual. Nah, ini orang ini tetap pengen beli. Ya sudah, berapa? Saya minta, saya bayar. Udah kata pohon kurma, kata yang punya pohon kurma gini, dia tahu nih, kalau mau benar-benar dia serius mau beli. Oke, saya mau jual pohon kurma tapi saya minta ganti rugi. Apa ganti ruginya? Saya minta pohon kurma sebanyak 40 pohon. 40 pohon di tempat yang sama, berarti minta ladang kurma. Satu pohon kurma minta dibalas diganti dengan 40 pohon kurma, tapi di satu tempat yang sama, di satu lahan. Gak mau mencar-mencar.
Oke, deal. Cari nih, dapat satu pohon 40 kurma, akhirnya dibebasin tuh pohon kurma, jadi milik si sahabat tadi. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, pohon kurma ini sudah saya beli, silakan mau diapain, gitu kan? Akhirnya Rasulullah berikan kepada miskin. Nah, sebagian orang sudah berpendapat bahwa pula awal sahabat kita tadi adalah ada yang bilang itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada yang bilang sahabat yang lain. Nah, intinya apa? Intinya ketika Rasulullah mengalami kejadian ini, turunlah ayat ini. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Barang siapa yang memberi, yang berbagi kepada sesama, kepada makhluk-makhluk Allah dengan melandaskan takwa serta dia meyakini membenarkan adanya hari pembalasan, adanya ganjaran pahala, maka Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan.